Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aman. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan memelihara dan melindungi kami pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan kepada kami hari yang baru, di mana kami akan bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan sungguh-sungguh mengambil tempat dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Mohon ampun atas segala kesalahan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya pilih dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Cerita dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 adalah salah satu pengungkapan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh banyak orang, khususnya Simon Petrus bersama dengan teman-temannya sesama nelayan. Dikisahkan, sudah semalam suntuk Simon Petrus bersama dengan teman-temannya berkeliling di danau Genesaret, menebar jala untuk menangkap ikan. Namun mereka tidak mendapat apa-apa. Padahal mereka bukan nelayan pemula yang baru belajar. Mereka adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman dan profesional. Mata pencarian mereka memang menangkap ikan. Hidup mereka adalah dari ikan. Dalam ayat 4 pembacaan kita tertulis, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apa jawaban Simon? Dalam ayat 5 tertulis, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak, Ibu, Saudara, jawaban Simon tersebut sebenarnya penuh keraguan, karena dalam hatinya tidak yakin akan ada ikan yang ditangkap. Kalau toh pada akhirnya Simon menebarkan jalannya, itu karena ia segan untuk menolak perintah Yesus, gurunya. Ia menebar jalannya karena terpaksa. Apa yang terjadi kemudian? Dalam ayat 6 tertulis, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Bagaimana reaksi Simon Petrus ketika melihat ikan yang begitu banyak? Ia tersungkur di depan Yesus, diliputi perasaan malu, penuh penyesalan. Ia mengaku bersalah kepada Yesus, Sang Guru. Dalam ayat 8 tertulis, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus spontan mengakui kesalahannya, telah meragukan kuasa Yesus. Ia mulai sadar, dan ia tidak lagi percaya pada dirinya, tetapi kepada Yesus. Ia tidak lagi mengandalkan kemampuan dirinya sebagai nelayan yang berpengalaman, tetapi mengandalkan kuasa Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, pengalaman Simon Petrus bersama dengan teman-temannya di danau Genesaret adalah pengalaman banyak orang, termasuk kita. Betapa seringnya kita meragukan kuasa Tuhan dalam menangani atau menyelesaikan satu masalah.
Sadar atau tidak, kita sering dikuasai oleh rasa percaya diri yang berlebihan dan kurang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Betapa seringnya kita mengandalkan kemampuan dan pengalaman kita dan kurang yakin akan kuasa Tuhan. Kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari pengalaman Simon Petrus bersama dengan teman-temannya. Ketika ia melihat ikan yang begitu banyak, ia tersungkur di depan Yesus sambil mengakui kesalahannya yang telah meragukan kuasa Tuhan Yesus. Sikap yang spontan dari Simon Petrus adalah satu sikap yang jujur. Jujur mengakui kuasa Tuhan Yesus dan jujur mengakui kesalahannya dan kelemahannya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyimak kata-kata Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita menggarisbawahi kata-kata segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa artinya? Artinya, kuasa Tuhan Yesus itu tak terbatas. Ia menembus ruang dan waktu, tak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Dengan kuasa yang tak terbatas itu, Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dia berkuasa menyembuhkan penyakit. Dia berkuasa mengadakan apa yang tidak ada. Dia berkuasa memberi dan mengambil. Dia berkuasa melunakkan hati yang keras. Dia berkuasa memberi kekuatan. Dia berkuasa menghidupkan orang mati. Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu Maha Kuasa. Mari kita bersandar dan berharap kepadanya, dan jangan pernah meragukan kuasanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kami supaya kami tidak bersandar pada kekuatan yang kami miliki, supaya kami tidak mengandalkan kemampuan diri kami, tetapi kami tetap percaya akan kuasa-Mu, bahwa Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa hidup dan mati kami tergantung mutlak pada kehendak-Mu. Ampunilah kami, karena kami sering lupa dan meragukan kuasa-Mu. Ajarlah kami, supaya kami taat dan setia kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Lindungilah dan tuntunlah kami, agar kami tetap sehat dan kuat untuk bekerja. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tolonglah supaya mereka boleh pulih kembali. Kepada mereka yang bergumul, kami mohon, berikanlah kekuatan, supaya mereka tetap kuat menghadapi pergumulan. Tuhan,
Mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan melawan perintah-Mu. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat, semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.